Oke, selamat berjumpa lagi dengan Sobika News Channel. Pagi ini saya akan mengadakan jalan-jalan di Koya Timur, tepatnya di distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Yang saya tuju adalah kebunnya Beta Nusa Lestari. Di sana ada ditanam pohon serut. Nah, rencananya saya akan menuju ke sana, masih ditunggu ownernya di sana, Bapak Marsuki Japar, dan saya akan membawa alat-alat ini. Alat untuk wiring karena saya mau bikin cangkokan, tapi programnya untuk bonsai peringkilan. Nah, ini saya siapkan untuk cangkok. Ini terbuat dari kokopit, sudah dikemas begini. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini tinggal pakai saja, tinggal dibelek, tempel saja. Ini kemudian alat-alat ini. Tapi saya juga tidak lupa bawa alat ini, siapa tahu di jalan ada bahan dongkelan, ya didongkel saja. Oke guys, teman-teman, sahabat bonsai, kita menuju ke sana dan coba nanti ada keseruan apa di sana. Jangan lupa subscribe bagi teman yang baru melihat video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa melihat video-video saya seterusnya. Dan jangan lupa like dan komen. Oke, let's go. Sahabat dan teman ikan bonsai, saya menuju ke perhelatan kopdar para sesepuh bonsai, kolektor dan pembudidaya di Beta Nusa Lestari, Koya Timur. Nah, ini saya di mata jalan Arta 1 sampai di tempat lokasi kurang lebih jaraknya sekitar 30 km. Dan saya akan mencapai sana kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, lanjutkan teman-teman sahabat bonsai. Karena cuaca belum mendukung, masih sebetulnya sudah sore tapi sangat terik ya. Saya takut kamera rusak, jadi lebih baik istirahat, minum kopi. Aduh sayang, ini ada lalatnya masuk ini, rupanya dia tertarik dengan manis-manis. Daripada mubazir, jangan dibuang ya, lalatnya ditenggelamkan saja kemudian dibuang. Nah ini, jadi mohon maaf, saya menukil dari hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya. Lalat mempunyai dua sayap. Sayap yang kiri mengandung penyakit, sayap yang kanan mengandung obat. Jadi kalau teman-teman punya air minum, susu, teh atau kopi begitu, dan ada lalat masuk, jangan dibuang, mubazir. Jadi caranya seperti tadi, ditenggelamkan kemudian dikeluarkan, dibuang. Nah ini sudah menjadi air obat. Oke, kembali ke bahan bahasan. Tadi sudah saya jelaskan ya mengenai kokopit. Kenapa saya menggunakan kokopit? Itu ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, kokopit itu adalah organik, artinya bisa terurai ya, dan tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, kokopit mempunyai tekstur dan serat yang berrongga seperti spon. Nah, alasan yang kedua ini saya suka karena apa? Dia, kokopit ini bisa menyerap air dan dia tidak bisa menyimpan kelebihan terlalu banyak, tidak bisa. Ya secukupnya dia, kemampuan dia gitu. Jadi kelebihannya itu. Nah, berkaitan dengan yang nomor 2 itu tadi, untuk media cangkok atau media semai, media tanaman gitu. Jadi kokopit untuk katakanlah untuk mencangkok itu tidak perlu disiram lagi gitu. Karena apa? Dia sifatnya lembut. Beda dengan tanah ya. Kalau kita mencangkok dengan tanah, itu kalau keringan harus segera disiram. Karena apa?
pada saat kekeringan tanah itu akan retak, dan pada saat retak itu terjadi dislokasi. Jadi akar-akar baru yang baru tumbuh itu tercerabut dan putus dan akan mati itu. Jadi kalau ada kasus cangkokan kita yang menggunakan tanah itu mati, itu karena itu dia mengalami kekeringan. Pada saat proses keringnya itu dia mengikat, mengkerut begitu, kemudian pecah. Nah pada saat pecah itu terjadi dislokasi. Nah akar-akar yang baru tumbuh itu dia akan tercerabut, putus gitu, karena kena ini bidang tanah yang retak itu tadi. Nah kalau kopi tidak, jadi walaupun dia kekeringan maupun dia terlalu basah, dia tidak merubah fisiknya dia. Ini kelebihannya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, barangkali akan menjadi inspirasi gitu, menjadi inspiratif gitu ya. Ini kabar baik. Nah, kokopit ini bahan bakunya kulit kelapa yang sangat banyak melimpah ruah di sekeliling kita gitu. Daripada kita bakar, kita buang, kita manfaatkan aja untuk media tanam, baik itu cangkok atau semai dan lain sebagainya. Ini kelebihannya. Kita sering baca berita atau mendengar berita bahwa kokopit itu membahayakan karena mengandung tanin. Sebetulnya tidak. Tan itu bisa kita akali dengan, atau selesai urusan tan itu dengan treatment. Dengan caranya apa? Direndam, kemudian diperas-peras sampai warna merahnya hilang, selesai, sudah. Gitu. Jadi tidak sulit. Dan tanin itu juga bermanfaat untuk kehidupan manusia karena itu sebagai racun alami gitu. Seperti nematoda, cacing, keong itu mati dengan tanin. Jadi kalau kita punya tanaman anggrek umpamanya, ada keongnya kecil-kecil itu, semprot aja dengan rendaman kokopit. Tapi memang mungkin tidak seperti dengan racun pestisida ya, gitu. Karena racun pestisida memang daya ininya keras. Jadi begitu langsung disemprotkan terkena, dan yang serangga atau hewan yang kita maksudkan itu akan cepat mati. Tapi kalau dengan menggunakan tanin itu memang berangsur-angsur, tidak seketika gitu. Dan yang paling penting adalah saya berharap ayo kita gunakan apa yang ada di lingkungan kita yang tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tidak ada dampak ekologinya, dan mempunyai nilai yang bagus. Kita ngopi lagi. Jadi ini tempat ini adalah apa namanya Pak? Camping ground ya. Ya. Jadi dia adalah camping ground. Saya numpang di sini. Camping ground dari Beta Nusa Lestari. Ini biasanya digunakan, ada bikin bivak di sini, tenda kecil-kecil begitu. Biasanya kalau orang-orang kota itu dia suntuk hari-hari menghadapi hiruk-pikuk kantor ya, dengan ramenya kota begitu, dia perlu refreshing. Nah di sini. Ini. 10 tenda, Pak. Ini bisa berapa, Pak? 10 tenda. 10 tenda. Luar biasa. Ya. Ini berarti sekitar 30 orang ya. Ini, dan ini tidak jauh. Ini di Koya Timur. Ini di distrik Moratami, masih kota Jayapura. Ini sangat mudah dijangkau. Dan kota, Pak. Ya? 1 jam dari kota. 1 jam dari kota. Nanti lewat jembatan merah, Pak ya? Iya. Jadi masuk kanan sebelum perbatasan RI PNJ. Oke, sebentar masih tunggu cuaca dulu, ini masih terik ya. Saya hanya eman-eman di kameranya jangan sampai rusak, karena saya sebagai YouTuber ini masih dengkul ini. Masih dengkul. Yang penting jalan, saya bisa menyampaikan informasi positif terhadap teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe bagi yang baru melihat video saya, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Silahkan like kalau menyukai, dan tinggalkan pesan di kolom deskripsi atau istilahnya komentar. Silahkan, boleh tanya, boleh dialog, apa saja ya. Saya siap untuk menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya. Oke, kita lanjutkan lagi mencangkok. Baik, sahabat bonsai, kali ini jumpa lagi dengan Sobihan News Channel. Saya sudah di kebun
penanaman serut. Ini ada banyak berbaris-baris ya. Ini saat ini saya akan mencangkok serut ya, saksikan terus. Biasanya saya serut dongkel, sekarang saya serut nyangkok. Oke, alat-alat yang saya sudah siapkan ya. Ada media cangkok yang sudah saya siapkan, kita nanti pakai itu. Baik teman-teman, ini yang mau saya eksekusi ini ya, ini yang sudah berkarakter. Kemudian ini oke. Pertama kali, nah ini ada media cangkok, ini terbuat dari kokopit yang sudah saya kemas sedemikian rupa ya, dan ini tinggal menggunakan ya, cukup mudah. Bagian bidang yang mau di cangkok dikupas kulitnya. Oke. Kemudian dikupas. Dikupas supaya kambiumnya tidak nyambung lagi, dikerok. Ya, kambiumnya kering. Oke. Nah, kemudian siapkan talinya. Kemudian media yang sudah dikemas seperti ini di belek. Oke. Nah, terburai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal ditempelkan aja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang terbuka ini harus di atas supaya ada air hujan dia langsung masuk. Oke, tali seperti biasa. Oke, yang agak kencang dikit. Oke, dua ya, atas bawah. Oke. Jadi mencangkok tuh mudah sekali. Oh ya, kalau teman-teman mencangkok kokopit dari beli di toko-toko pertanian, itu sebaiknya direndam dulu, dicuci, kemudian diperas sampai jernih airnya supaya ayat taninnya hilang. Tapi kalau beli di Jayapura di toko-toko pertanian, ini tinggal pakai saja, kan ini sudah tinggal pakai. Cuaca panas sekali, mungkin istirahat dulu ya, panas sekali. Nanti dilanjut karena kameranya panas, nanti bisa rusak. Oke, sahabat bonsai, pemirsa Sobian News Channel, kita lanjutkan cangkok ranting serut ya. Kita mulai lagi. Jadi ini nanti mau saya wiring, ini
Jadi setelah dicangkok saya wiring untuk diarahkan. Jadi saya berharap nanti setelah cangkokan itu tumbuh akar, ini sudah kita arahkan ini dahan-dahannya dengan dikawat. Kemungkinan saya mau gunakan ini saya mau buat, kayaknya cocok untuk casket. Jadi ini yang ke bawah, ini yang naik atau begini. Oke lah, nanti bisa dirumuskan nanti. Sekarang yang penting cangkukannya jadi dulu begini. Tapi ini saya sudah cenderung untuk casket. Oke, ini dikupas seperti ini. Nah, setelah dikupas ya, kalau untuk serut mudah kulitnya seperti ini, dia bergetah putih warnanya. Kemudian kambiumnya dikerok. Oke, harus betul-betul bersih kambiumnya supaya tidak hidup, tidak nyambung lagi. Nah, kemudian media cangkokannya saya menggunakan kokopit ya, seperti tadi, seperti yang ini. Cukup di black saja dengan pisau begini. Kemudian siapkan talinya. Ini sebaiknya talinya 2 atas bawah. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, jangan lupa dikasih tag name, tanggal berapa nyangkoknya ya. Tag name itu fungsinya untuk penanda, jadi supaya kita tahu dalam kurun waktu sekian hari sudah tumbuh akar atau belum, dan seterusnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk mereview atau membahas mengenai mencangkok pohon serut ya. Ini serut lokal.